Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada akta penelitian yang dilakukan oleh saya dan juga Muhammad Najib. Nah, di sini ada latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi AI ini semakin berkembang pesat gitu. Eh, ada banyak sekali aplikasi AI tools yang sangat banyak seperti ChatGPT, lalu ada DeepSeek, yang lain-lainnya. Nah, di sini memungkinkan sang pengguna itu berinteraksi dengan AI untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan seperti saran atau jawaban. Nah, di sini karena meningkatnya penggunaan AI membawa dampak positif berupa mengefisienkan waktu dalam belajar dan juga dalam mengumpulkan informasi. Namun ada beberapa hal yang jadi kekurangannya atau negatifnya, yaitu kurangnya pemahaman akademik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap penggunaan AI ini. Ada beberapa kemudian masalah. Pertama, yaitu eh, bagaimana persepsi siswa terhadap penggunaan ChatGPT dalam pelajaran. Lalu kedua, bagaimana efektivitas penggunaan ChatGPT dalam mendukung proses belajar di perguruan tinggi. Dan terakhir itu apakah penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran memberikan kemajuan pemahaman akademik. Itu ada keduanya, ketahui persepsi mahasiswa terhadap regulasi ChatGPT dalam pembelajaran ini dan di kampus. Lalu analisis aktivitas ChatGPT sebagai alat bantu belajar di perguruan tinggi. Dan terakhir itu mengidentifikasi penggunaan ChatGPT untuk memahami pembelajaran akademik. Nah, sini diharapkan memiliki beberapa manfaat, yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian literatur di bidang pendidikan berbasis teknologi, kecerdasan buatan, lalu menambah referensi akademik terkait pembelajaran perbantuan kecerdasan buatan di lingkungan perguruan tinggi. Dan yang terakhir itu memungkinkan memunculkan cara baru dalam pengaplikasian AI dalam pembelajaran akademik sama di kampus. Nah, di sini ada metode penelitiannya itu di sini penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang bertingkat sensitif dan analisis. Metode ini menambahkan dan menjatuhkan peristiwa, fenomena dan situasi yang diteliti. Lalu lokasinya itu di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan subjek penelitian adalah mahasiswa yang menggunakan GPT. Lalu penggunaannya itu dengan menggunakan wawancara dengan percakapan dua orang atau lebih yang langsung arah sumber dan wawancara. Lalu sini ada hasilnya sama persentase masuk dalam penggunaan GPT ada 40% ini sangat membantu dalam kuliahan, dalam berdasarkan proses yang sikap akademik dan abstrak dan menyusun tugas tertulis. Mereka tuh merasa interaksi dengan AI ini membutuhkan proses belajar jadi lebih cepat dan fleksibel. Namun ada persentase juga 40% ini uh, membantu juga, tapi ada kekhawatiran yang di mana ada potensi di mana kemalasan intelektual apabila tergantung pada teknologi ini. Mereka mengakui bahwa uh, bisa jadi mereka anggap mencari jawaban secara mandiri dan materi yang dilakukan oleh dosen. Seperti itu, 20% dari jumlahnya cenderung terjun dalam kejuang ketergantungan terhadap penggunaan AI tools ini yang dapat membuat mereka hanya sedikit bahkan tak perlu memahami pembelajaran. Ada sini juga grafik di mana beberapa mahasiswa mengatakan merasa percaya diri dalam mengikuti diskusi kelas setelah memperoleh wawasan dari AI ya, yang utama ChatGPT ini. Yang ini menunjukkan bahwa
AI berfungsi sebagai pendukung pada akademik yang efektif, cukup efektif. Di sisi lain juga beberapa mahasiswa mengaku bahwa tugas yang mereka kerjakan menjadi lebih terstruktur karena dapat berdasarkan outline atau dari awal selain dari kawan-kawan bisa dari ChatGPT yang kemudian mereka kembangkan lebih lanjut. Namun ada juga yang mengalami kebingungan karena belum mampu memastikan keakuratan atau kebenaran dari jawaban yang diberikan oleh AI ini. Sehingga perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut lalu sebuah akademik yang kredibel. Dan juga ada juga yang malas mencari jawaban dari materi yang diberikan dosen karena mereka terlalu mengadakan eksekusi. Atau yang terakhir itu surat eh ke bawah ke bawah eh, dalam menggunakan AI ini telah menjadi bagian dari keseharian akademik mahasiswa di lingkungan kampus. Mahasiswa menunjukkan minat yang tinggi terhadap teknologi ini, menunjukkannya untuk berbagai keperluan seperti memahami materi, ada tugasnya hingga begitu tentang cara penggunaan yang optimal. Namun sebagian besar mahasiswa mengatakan bahwa penggunaan AI ini sangat membantu dalam proses pelajaran. Namun demikian ada juga tantangannya yaitu ketergantungan mekanisme dan kekurangan panduan yang jelas dari institusi pendidikan. Nah, sekian dari saya bakal ada pertanyaan. Terima kasih saudara Nadif telah mempresentasikan tentang ChatGPT yang banyak banget yang kita pakai di keseharian, bahkan di luar kampus pun kita tetap pakai ChatGPT buat searching hal-hal yang belum kita tahu, sehingga mudah data yang diambil dari ChatGPT itu bisa sekompleks apa yang kita pengen. Oke, saya ada dua pertanyaan untuk ChatGPT ini, Nadif sendiri, saudara Nadif. Yang pertama, apakah penelitian ini akan dilanjutkan ke kampus lainnya atau tidak? Tepatnya tepatnya tidak karena kami dulu apa ya tetap penelitian lebih lanjut pada akun lain karena ya hal ini hanya terpaku pada UMJ. Oh, berarti um, kampus lain belum 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 dulu ya. Berarti kita apa namanya, ngebagusin dulu nih yang di kampus kita itu UMJ. Berarti kayak gitu ya, saudara Nadif ya. Oke, pertanyaan kedua, apakah penelitian ini hanya dilangsungkan kepada mahasiswa UMJ? Di zaman yang punya ya karena ya eh, saya satu bulan ini awalnya Hmm? ya fokusnya hanya kepada mahasiswa FND yang mungkin akan dekat ke ada pendekatan lainnya sebagai awal lah begitu. Hmm, Oke, berarti untuk awalan kita ngambil sampel dari kampus kita. Jadi ketika memang itu efektifnya tinggi di kampus kita, baru kita alokasikan ke kampus luar. Seperti itu ya, Arif. Oke, oke, dirasa cukup. Terima kasih untuk paparan materi ChatGPT. Terima kasih untuk saudara Nadif. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.